Hai. Karena sekarang saking banyaknya orang luar negeri yang ada di Jepang, sekarang Jepang itu tegas sama peraturan. Kalau dulu zaman aku, malam itu kalau nggak nyalain lampu di sepeda, itu masih diperingatkan, lampunya nyalain ya, gitu. Nggak langsung denda. Harusnya itu langsung denda. Kemudian dulu juga kalau kita pegang payung sambil naik sepeda, itu polisi masih, ya udah diem aja. Dulu juga kohai aku itu ngeboncengin temennya itu sampai kena tegur 3 kali. Nah karena 3 kali itu harus ditegur di perusahaan. Kalau dia masih melanggar lagi harus disuruh sekolah sepeda, gitu kan? Kemudian dulu itu juga pakai headset itu masih ya udah nggak terlalu tegas gitu. Tapi kalau sekarang itu tegas. Pakai headset denda 5.000 yen, pakai payung bawa payung itu denda 5.000 yen. Maksudnya lah terus kalau hujan gimana sih? Pakai jas hujan. Gitu ya. Kemudian kalau dulu setahu aku kalau tidak nyalain lampu di malam hari, jadi kamu naik sepeda malam hari nggak ada lampunya, itu didendanya tuh 2 juta. Tapi nggak tahu kan sekarang apakah 2 juta masih atau 5.000 yen, aku nggak tahu. Tapi kalau headset, payung itu 5.000 yen. Kalau dulu setahu aku tuh 2 juta. Boncengan tuh 2 juta. Yang dikasih tahu di Senta tuh seperti itu. Tapi kalau sekarang itu ternyata 5.000 yen. Jadi headset 5.000 yen, payung 5.000 yen, boncengan itu kayaknya diperingatkan sampai ke perusahaan, mungkin disuruh sekolah sepeda, mungkin ya. Jadi teman-teman harus hati-hati di situ, jangan seenaknya. Kemudian untuk para perokok nih, ada banyak tempat itu tidak boleh merokok di jalan. Jadi kamu sambil jalan, itu tidak boleh. Ada banyak larangan. Jadi di trotoar-trotoar itu ada bawah tuh ada larangan merokoknya. Itu tidak boleh sembarangan. Kenapa? Karena rokok, meskipun kamu yang rokok, efeknya adalah ke orang-orang yang samping-samping kamu juga. Oleh karena itu, kalau kamu merokok, kamu mau mati aja sendirian gitu loh, ngerti gak? Ya betul, dan makanya di Jepang itu disediakan tempat merokok khusus. Jadi dia dikasih ini, ditutup gitu. Jadi kalau mau mati aja sendirian situ, merokok sama bergabung sama perokok-perokok lainnya gitu loh. Ya, jangan yang orang-orang lain diajak gitu. Itu misinya gitu ya. Nah kemudian itu soal merokok ya, jangan sembarangan. Juga banyak teman-teman yang udah di sana itu ditegur karena merokok di apartemen. Ya, pertama ada yang kalau FYP ini sih bukan siswaku ini, ada yang FYP dia mungkin saking sudah lama tinggal di situ mungkin dan dia karena perokok aktif. FYI perokok itu kan bikin kuning, gigi kuning, ya kan, baju kuning mungkin ya, tidak tahu. Tapi ternyata kalau kamu merokok sebanyak itu gitu ya, itu ternyata bikin dinding apa tuh jadi kuning. Ya, dan ketika dia mau pindah di Apato itu kan dicek dulu tuh, baru tagihannya keluar gitu kan, itu dia ditagih berapa ya, 30 juta atau berapa gitu, untuk mengganti seluruh dinding Apato. Gitu, karena kuning itu tadi, karena kalau misalnya ngelopek dikit pun, itu yang diganti seluruhnya, bukan yang kelopekannya itu. Maka hati-hati ketika teman-teman menjaga apartemennya. Jangan dikopek, jangan dipukul pakai paku, nggak boleh dilubahin. Itu nanti kamu akan kena denda. Kenapa? Ya kan kalau kita pergi aja ya udah nggak bisa begitu, tidak bisa seperti itu. Jadi ketika orang Jepang itu mau menempatin kos-kosan, apartemen atau pension, itu ada perjanjiannya, Besti. Ya, ada perjanjiannya bahwa kalau ada apa-apa itu kan kena denda. Dan juga ketika pertama kali nandatangan perjanjian itu kasih deposit. Besarannya tergantung apartemen pasti berbeda-beda, tapi paling kecil itu kalau tidak salah 20 juta. Jadi kalau ada apa-apa sama apartemen kamu, itu deposit tidak balik. Paham nggak? Dan kamu harus ganti rugi. Penggantian deposit. Mungkin pernah aku ceritakan kan bahwa adikku karena kumpul-kumpul ada 60 orang di tempat dia bakar sate, bakarnya di lantai, dilapisin aluminium foil, tolol ya.
Lah, sedangkan lantainya Yuka itu kan kayu. Kebakar dong, maksudnya gosong. Itu dia harus ganti 15 juta. Gitu. Itu karena ketololan yang hakiki. Ya. Kemudian itu jadi nggak boleh tuh dipaku dan ini. Kalau nyantolin gimana sensei? Kan biasa orang misalkan nyantolin, ya beli jemuran yang itu tuh, yang besi itu buat nyantolin baju kamu. Itu bisa. Ya, jadi jangan ngelubangin dinding. Dan dinding rumah ataupun mansion di Jepang itu nggak dinding beton gini, enggak. Dia tengahnya tuh kopong. Gitu loh. Tengahnya tuh diisi yang kalau ini kayak busa, terus akhirnya dia ngembang gitu loh. Apa itu namanya? Cairan apa sih itu? Yang diisi pakai alat, nanti habis diisi dia ngembang, nutup seluruh bagian gitu, kayak gitu. Jadi bukan, jadi kalau kamu ini tuh kopong dia, tuh loh, ya. Tuh, jangan lubangin dinding, jangan rusak dinding, jangan sampai dinding kepopet, jangan sampai ada noda. Lantai juga jangan sampai rusak. Kayak gitu. Kalau ada kerusakan itu tidak disebabkan oleh kamu